Nah, itu dia tuh. Mati saja. Kini lagu tentang sopa panas. Woi, sopa panas. Lemas, sopa panas. Selalu ganas, sopa panas. Oh, jangan cemas, sopa panas. Jangan lemah. Oh, sopa panas. Aduh, panas juga main kendang ya. Cek, Oke. cek. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Suara Panas dari studio di Cilegon, Banten. Merupakan persembahan dari KSP, Krakatau Sarana Properti. Seperti biasa ada sahabat-sahabat saya yang setia, ada siapa namanya, gue lupa nih baru. Ada Muhammad Jofri, ya, Muhammad Jofri. Ada Chef Aryo, ya kan? Dan narasumber kita, ini apa namanya? Kalau buat saya yang udah tua nih, terus terang udah senior, lihat orang muda kayak gini gue ngiri nih, terus terang. Bisa. Cemburu gue rasanya, pengen mudain lagi gitu loh. Pokoknya nggak bisa kan, ya kan? Nah, kenapa kita ngundang narasumber yang berusia masih muda belia, tapi punya nilai-nilai yang pantas Anda tiru? Saya pribadi mengharapkan supaya warga Cilegon tergerak lah menonton hasil obrolan saya dengan tamu yang muda belia ini. Ini sahabat-sahabat Anda nih, kaum milenial nih, ya kan? Tapi ini keren, ya kan? Langsung aja. Siap. Apa panggilnya? Mas Fauzi, Kang Fauzi apa nih? Apa aja jadilah, yang Apa penting aja Fauzi nih? namanya. Yang penting Fauzi, panggilannya Fauzi. Fauzi. Apa? Desviandi. Desviandi. Yes. Wow. Ini Fauzi Desviandi adalah putra. Kita terbuka aja lah. Ini narasumber kita ini putra dari Wali Kota Cilegon. Wis. Ya kan? Putra dari 3 bersaudara. Jadi ini putra yang kedua. Ya. Laki satu-satunya. Laki pertama. Laki pertama. Jadi cewek, cowok. Yes. Nah, di tengah-tengah nih. Tengah-tengah. Nah, emang kalau anak di tengah-tengah tuh suka ajaib, bos. Gimana tuh? Apa-apa yang di tengah paling ajaib. Maksud lo apa? Iya. Oke. Bro, pakai bro aja deh. Bro Fauzi. Ya. Ini gue pernah baca sedikit informasi mengenai Anda nih. Ya. Usia 25 tahun, tapi memutuskan sesuatu yang luar biasa. Satu yang ekstrim, kalau buat gue gila loh. Lu gila aja udah. Ya, gue nggak tahu di otak lu ada apa. Terus di hati lu ada apa, gue nggak ngerti. Usia 25 tahun, lulus dari Unpad cum laude loh. Dari SD, SMP, SMA, pelajar terbaik terus. Masuk perguruan tinggi, cum laude. Hah? Ini narasumber gue, nanya lagi lo. Fauzi, ini gue lagi ngomongin narasumber Fauzi, anaknya Wali Kota Cilegon. Ya, oke. Nih, tar dulu. Langsung kerja di perusahaan yang gak main-main. Dari 2.000 calon yang dites, cuma 7 yang diterima, termasuk dia. 7 dari 2.000 yang dites nih, calon pegawai, 7 yang diterima, termasuk dia. Begitu masuk, gaji 2 digit. Cum laude, Unpad, itu nggak main-main, bos, ya kan? Udah gitu apa lagi? Bonusnya 3 digit. Iya kan? Semua ditinggal. Kemapanan ditinggal. Gue kadang-kadang gue nggak ngerti nih orang. Lu mau apa sih? Pulang tinggal tidur, mobil punya, rumah punya, apalagi
tahu istri udah ada belum? Belum ada. Oh, belum ada istri. Maksudnya Coba lagi. Belum ada. Itu bokap lu banget. Belum ada. Gitu. Istri-istrian nggak ada? Hah? Oh nggak ada. Nggak ada juga. Jadi ini lempeng-lempengnya jalannya 2 digit, 3 digit ditinggal, kemapanan ditinggal untuk sebuah cita-cita, untuk sebuah target lain dalam hidupnya. Jadi ada warna idealisme yang begitu kuat yang mungkin jarang dimiliki oleh anak muda sekarang. Apalagi yang namanya milenial. Ya kan, dunia kemapanan ditinggalin. 25 tahun, bos, gila. Gua punya bonus 3 digit. Leha. Udah deh, lu aja deh, repot. Gua enggak deh. Gua masih begitu kan. Tapi gua lain. Si teman kita ini, si Fauzi ini beda lagi nih. Ya kan? Untuk jelasnya gua mau ngobrol sama dia. Bos. Siap. Luar biasa lu. Bingung gue. Gue mesti nanya dari mana, gue bingung. Ini 2 digit, 3 digit, cum laude, lu tinggal dengan harapan bisa membangun Cilegon. Kira-kira gitu kan? Iya, karena gue seperti itu. Iya kan? Lu balik dari Sunter, balik ke Cilegon. Iya, pulang kampung. Pulang kampung ya. Panas. Bapak lu sempat marah ya, tapi bapak lu akhirnya ya udah deh, terserah lu deh gitu ya. Iya. Iya kan? Nah, ini lu mesti cerita nih. Iya. Lu mesti cerita ke yang nonton nih, juga teman-teman gue yang di depan nih, terutama yang kacamata tuh. Ya kan? Lu umur berapa? Beda 10. Lu 35? 32. Lu 32? 32. Buset. 32 tapi lu bagus. Gitar masih pegang kan? Ya bagus lah. Maksudnya. Gue pikir udah pakai yang lain, ya kan? Bos, Siap. ini coba lu sedikit cerita Yes. latar belakang. Lu anak pinter di sekolah, cum laude di Unpad, masuk perusahaan, cuman nama perusahaan nggak bisa disebut tuh, bos. Nah, iya. Ada lah. ada kode etik, Iya. ya kan? Ya. Tapi perusahaan top lah ya. Iya. Lu di sana kesejahteraan hidup lu luar biasa. Yes. Lu tinggalin demi mengabdi kepada Cilegon Iya. dengan cita-cita lu. Iya. Ini lu belajar dari bapak lu, atau instruksi bapak lu, atau bisik-bisik bapak lu, atau apa nih? Coba lu ceritain deh. Siap. Kalau pengaruh bokap secara langsung ngobrol gitu ya ngomong. Dia kata Oh dia, iya. Kalau pengaruh bokap ngomong secara langsung sih enggak. Yan lu harus ini kagak. Atau Fauzi lu harus ini kagak. Sebenarnya gue cuma mikir kemarin gue SD SMP memang di Cilegon. Abis itu kita terbiasa dengan challenge lah. Challenge artinya ketika bokap ngedidik, coba lu ini. Itu Lu bisa polisi nggak keluarga tuh ya? Yes. Semua di keluarga kita pasti digituin. Anak laki-laki pertama harus keluar dari rumah katanya. Nah, Waduh, itu gue tuh, diusir gila juga mati tuh. lah gue. Kapan umur berapa kamu suruh keluar dari rumah? SMP. Lulus SMP. SMP lulus. Di Australia aja umur 21 tuh. Hah? Di Australia umur 21 suruh keluar. Iya, Kamu kita SMP. Kamu suruh keluar ya. Bagus. Kalau saya SD dulu. Hah? SD? Iya. SD keluar SD. rumah, tapi balik lagi. Iya, jadi dulu gue SMA disuruh cari boarding school, disuruh tes, gue masih idealis waktu itu, gue asal-asalin itu. Mampus gue nggak diterima nih, nggak keterima lah gue. Nggak sengaja keterima tuh. Sengaja, males keterima di soalnya mana masih nih? idealis, Nggak keterima di mana? Di Tarnus dulu gue disuruh tes. Tarunah Nusantara. Iya. Tarunah Nusantara. Gue asalin aja tuh kan, udah pulang. Wah, nggak diterima, gue sekolah Cilegon ya. Nggak ada, cari sekolah lain katanya. Waduh, kan tantangannya nggak beres sampai situ ternyata. Babe lo marah nggak tuh? Lo nggak diterima? Kagak, udah tes aja lagi. Udah Kan sampai pinter dapat lu. keluar. Kan lo pinter, kok nggak diterima lo? Makanya gue suruh tes lagi yang lain, biar nggak di Cilegon. Kalau bapak suruh kamu keluar, mama gimana? Hah? Kebalikannya nggak? Nahan-nahan. Ya nyokap Biasanya lo kan- ngikut bokap. Pertama sedih juga nyokap kan, tapi mau gimana ya wis lah. Biasanya kalau mama tuh kamu tetap aja kecil di mata dia. Dulu Anak kecil gitu maksudnya. Dulu kita disuruh buat matriks dulu SMP. Itu nggak ingat ada ini pertarungan batin antara bapak ibu gitu lo keluar. Iya, makanya bokap waktu itu malam-malam jam 10-an kalau nggak salah. Gue disuruh bikin matriks gitu. Plus minus katanya. Plusnya lu sekolah di Cilegon, minusnya lu sekolah di Cilegon, plusnya lu sekolah di luar, minusnya lu sekolah di luar. Wah, dari situ. Oh, di list satu-satu. Banyak mana plusnya minusnya sekolah di luar? Plusnya. Ya udah lu berangkat keluar. Akhirnya dapet lah gue ke Bogor waktu itu. Asrama Berapa tahun sih? 3 tahun. 3 tahun. Normal. 3 tahun SMP. SMA gue di Bogor. Nah, udah bagus. Boarding ya? Boarding school. Boarding school ya? Ya, cukup mahal pada saat itu gue nggak enak juga. Teman-teman gue bahasanya bilang, duh gue nggak mau lah sekolah di situ, ntar orang tua gue tinggal di rumah kardus katanya. Itu saking gitu ya? mahalnya dulu tuh.
Di Tarnus itu. Bukan, Itu ada sekolah lagi. Babe udah wali kota tuh. Belum, masuk Belum. ke cabang. Kita bagi tugas kata bokap. Tugas gue cari duit, tugas lu sekolah yang bener, salaman. Ya udah. Nah, Gua bilang, itu bahasanya babe begitu semua. Iya. Gua cari duit lo sekolah yang bener. Oh, gitu kan. Iya. Gue bilang, aduh jangan sampai duit sia-sia lah. Akhirnya ya juara lah di sana lah ya. Sebelum masuk kuliah gue cuma bilang sama guru BK, gue mau masuk negeri, cuma mana yang nggak pakai tes nih nilai gue segini. Unpad 95% kalau masuk, ya udah masukin itu aja bu, gue bilang udah masuk Unpad akhirnya. Jadi Unpad nggak pakai tes. Gak pakai, langsung duduk. Gila, Unpad nggak pakai tes. Manajemen dulu. Gua. Ambil apa? Manajemen. Manajemen, FEB. S1 jadi ya. S1, Kumlot lah ya. cum laude, 37. Lo cum laude itu duduk depan, di tengah sama belakang sih kalau kuliah? Ah, gue orangnya demen belajar, mas. Demen belajar. Jadi gue paling depan biasanya. Paling depan. Ya, kalau belakang gue mager ngobrol, ya udah depan aja terus. Udah tuh dah lulus, abis itu bokap ngasih tantangan. Bokap lu regionnya cuma Cilegon nih di multinational company ini gitu kan ya. Lu bisa nggak sih Indonesia? Tantangan lagi kan. Nah, ayo boleh, siapa takut. Akhirnya gue daftar tuh ikut job fair. Wis kumlot. Ah, ini gue tantang sekalian nih ya kan. Ya kalau lu goblok, babe lu diem aja. Iya pasti. Udah lu pulang aja, pulang. Ini kayak di muda nih. Ya, masih untung gue pelihara lu. Gak bener lu, terserah lu lah gitu kan. Ya kan udah gue ikut job fair waktu itu kan, udah gue beraniin tes apa segala macem ya, alhamdulillah keterima langsung. Udah kerja di sana, gaji lumayan, bonus digit ya? oke, ya bisa dikatakan seperti itulah. Wah gila. Men. Tapi yang ditunggu-tunggu bonus biasanya. 3 digit tuh. Bisa sampai Gila bos. umur waktu itu berapa? 24-23 tahun gua. 24-23 tahun langsung beli rumah, Beli rumah di Karawaci, beli mobil. Gila. Udah, babenya nggak bisa ngomong. Waduh, anak gua luar biasa gitu ya kan. Amin. Ya kan? Toto gempa bumi nih. Ya, gempa bumi. Eh. Jadi sebelum itu gue coba mikir lah. Sebenarnya job desk gue di sana mirip-mirip lah. Bagaimana kita develop suatu bisnis, kayak nyari new revenue stream lah, cari bikin bisnis baru dari awal gitu lah, layaknya startup apa segala macam sampai jadi. Gue coba mikir di Cilegon ini kan gue juga punya perusahaan. Daripada gue benerin perusahaan orang, mending gue benerin perusahaan sendiri gue bilang. Wis. Ya lah gue cabut sekaligus nanti ya buat ini kemajuan kota lah ibarat kata seperti itu. Akhirnya gue pulang. Nah pada sebelum pulang, pada sebelum saat gue pulang, gue cuma bilang sama bos gue waktu itu, Mas, gue mau ngobrol dong, two way communication. Jadi ngobrol 4 mata lah sama bos gue waktu itu, sama manajer gue. Ngobrol apa lu Yan? Mau pindah kemana lu? Enggak, gue kagak pindah, gue bilang. Gue cabut. Aduh. Bos lo. Nah, sebenarnya dia mau Yang bener lo. Masih gitu. Karena pasti lo jadi andalan kan. Lu kan- semoga dah. Pegang pricing di situ kan. Dulu gue pricing, abis itu gue dipindah ke new business namanya. Jadi gimana kita buat bisnis baru buat perusahaan, bisnis lain baru lah. Jadi asal tahu aja dulu, kalau kita beli mobil dari produk itu, perusahaan itu, ini yang bikin harganya dia nih. Ya, Aceh sampai Papua. Ini yang bikin, ini sana harga segini, ini segini harga segini. Nah ini dia nih. Iya. Iya kan, pantes kalau bonusnya 3 digit bos. Iya. Nah, terus? Nah, gue bilang sama bos gue itu kan, mau keluar, waduh, malah gue jadi yang kaget. Tadinya gue mau ngagetin lu. Kenapa mas, gue bilang? Bulan depan lu naik pangkat. Waduh, gue lagi kan, waduh. Udah mau naik pangkat, guanya udah ngomong mau keluar kan. Ya namanya 25 tahun kan kalau kata orang quarter life crisis ya. Gitu Kita anak-anak muda mikirin apa? Kalau nggak jodoh nikah, jodoh nikah. Kalau nggak jodoh duit, udah itu doang pikiran. Iya, biasanya begitu. Biasanya gitu. Cuma gue pikir ya udahlah daripada berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, gue bilang manfaatnya ya manfaat buat diri gue sendiri ya cukup. Cuma manfaat buat orangnya kurang lah. Ya udahlah Buat orang lain ya? Buat orang lainnya kurang. Udah gue bilang gue mutusin pulang aja, udah istirahat apa segala macam gue pulang. Udah beres dari manajer, interview GM tuh. Umur lu berapa sih? 25 tahun, Bu. Ngapain lagi? Udah lu di sini dulu. 5 tahun lagi baru lu cabut. Waduh, gue baru udah bilang kepala tanggung, gue bilang udahlah, mendingan gue cabut karena tadi tujuan gue pengen gimana caranya lah kita pulang ke Cilegon, kita bangun ini sama-sama. Ibaratnya seperti Jadi waktu lu ambil keputusan begitu, lu meninggalkan kemapanan ya, kita ambil istilah gitu ya. Iya. Lu dengan nekat meninggalkan sebuah kemapanan yang udah enak banget. Itu lu konsultasi nggak sama Babe? Gue konsultasi sebenarnya.
Dan kalau bokap orangnya ya terserah lu aja. Gimana lu? Karena kan ini hidup kita udah gede lah, kita dianggap udah gede, itu terserah gue lah. Dia nggak nanya gini, Jalan mana. lu mau apa lagi gitu. Itu bos gua. Kurang gaji lo. Nah, gitu kan? Hah? Kagak sih, dia terserah gue sebenarnya. Ya udahlah, gue bilang gue mau pulang. Udah beres dari situ, selesai semua, akhirnya ya gue pulang di Cilegon nih sekarang. Jadi balik tahun berapa ke Cilegon? Baru 2 bulan lalu. Oh baru nih? Baru, jadi gue bulan gue tuh pengen resign itu sekitar bulan April Mei lah ya. Juni gue ngomong, Juli gue naik pangkat, awal Agustus gue keluar. Buset deh. Itu udah berapa lama di sana? 3 tahun 10 bulan. 3 tahun 10 bulan? 3 tahun 10 bulan gue di sana. 3 tahun 10 bulan udah bonusnya udah triple. Ini gila juga ya. Dulu gue 25 tahun masih di lapangan bos, keringetan. Jadi gue belajar bahwa usia itu tidak menjamin kedewasaan ya. Iya. Usia muda lo udah bisa berpikir tua gitu, mateng gitu. Tua sebelum waktunya. Iya. Tabungannya banyak, tabungan amal. Nah sekarang gini, setelah lo ambil keputusan, lo balik Cilegon. Nah terus lo ngapain? Gue bisnis sekarang. Yang pertama bisnis, karena memang basic gue manajemen mas. Jadi ketika gue pulang, dalam arti gue kan tadi ngelihat banyak perusahaan kita, keluarga sendiri yang juga emang harus dipegang kan, ibarat kata seperti itu. Udah gue pegang, bokap gue ngasih karena beliau kan udah nggak boleh berbisnis kan. Ya nih, lu benerin, gue dikasih PR 3 perusahaan. Sakit semua bos, kagak ada revenue-nya, kagak ada profitnya. Jadi gue dokter bedah nih sekarang. Gue bedahin satu-satu, apa segala macam lagi gue beresin. Sambil ya keliling juga buat nanti itu 2024 lah. Gitu. Jadi lo balik selain menyisakan waktu buat beresin punya keluarga, kira-kira gitu kan? Iya. Lo juga berwira swasta kan? Iya. Nah, gue denger lo punya barbershop kan? Barbershop, itu gue buat tahun 2017 zaman gue kuliah. Cukur. Iya. Barbershop akan cukur bos. Iya, Ya? cukur. Nanya apaan barbershop? Ada. Buat seneng-seneng itu buat santai-santai ya. Iya, dulu uang jajan gue kuliah lah, ceritanya 2017. Gue ngerasa gue udah gede, malu kan minta duit bulanan gitu, gue udah malu minta. Gue bilang, boleh nggak duit bulanan gue pinjem, dalam arti katakanlah in tahun dari Januari sampai Desember tuh nggak gue tarik, tapi gue tarik langsung full. Gue pinjem sebagai modal, akhirnya gue buka barbershop, baru gue nanti nyicil, gue bayar sendiri. Nah setelah itu gue hidupnya dari situ tuh, zaman dulu tuh. Babe lo? Hah? Barbershop? Udah ada aja lu. Kagak, gue ngeliat babe gue kalau potong di Serang jauh amat, Cilegon sini gue buatin. Simple doang sebenarnya backgroundnya. Simple itu. Nggak ada yang lain lo. Kenapa barbershop? Yang bagusnya dikit dong, nggak gitu. Kagak, itu kan gue masih kuliah mas. Gue masih kuliah umur berapa tuh ya, 2017. Ya. Sampai sekarang masih bertahan nih? Masih sampai sekarang. Di Cilegon? Di Cilegon, lumayan buat duit Boleh jajan. juga nyobain tuh ya. Namanya? Depan Barbershop. Mega Blok. Kan Kang Cukur. Iya namanya. Namanya? Prof Barber. Prof Iya. Barber. Apa? Di Prof Barber. Prof Barber. Iya, di Oke. Cilegon. Oke. Tadi lo cerita soal perusahaan ini sakit semua ya. Iya. Dengan usia muda ini dan ilmu yang lo dapat komlot, bagaimana lo bisa melihat itu sakit apa tidaknya? Bagaimana menganalisanya? Dari mana ke mana? Nah, dari pertama sih gue lihat profitnya dulu ada atau enggak ya. Oke. Terus kemudian liabilitiesnya seperti apa atau utangnya tuh gimana sih sebenarnya. Yang pertama kita buka itu kan semua tentang finance-nya sebenarnya. Finance-nya gue buka dulu, terus kemudian flow proses kerjanya itu seperti apa. Karena mungkin nggak kepegang gitu ya, semua berjalan manual. Gue bilang sama teman-teman yang di lapangan, halo bosnya sekarang muda ya, lo ikutin sekarang perkembangan IT, gue bilang. Jadi gue beliin monitor apa segala macam, udah ngikut semua sekarang, udah mulai berangsur lah. Dalam arti seperti itu. Oh Jadi, tadinya konvensional masih? konvensional semua, laporan pakai bond tulis itu kan kita nggak tahu, nggak kekontrol semua. Oh jadi warung manajemen lo ya? Iya, makanya gue bilang, udahlah gue bikin semuanya nanti ke depannya based on IT lah ibarat kata. Gitu. Jadi sesuai perkembangan lah ya? Ya, sesuai perkembangan. Sistemnya dengan sistem IT Iya, ya. dengan sistem nantinya. Nah, lo secara ini nggak berkala nggak report ke babe lo? Report kita ada report terus karena ya namanya sakit harus dilaporin, kalau nggak keburu mati kan. Nggak, lu bilang dong, nih salahnya di sini, salah bagaimana sih Ben? Gitu. Iya, gue pasti bilang. Perusahaan apa sih, bidang apa? Ada properti, ada air minum, ada satu lagi tuh radio. Radio. Radio.
Terus Babe lu nggak bilang gini, ya udah lo beresin aja gitu nggak? Iya, ya udah terserah lu. Bangun aja yang terbaik. Ya wis. Ya kita nahkodanya sekarang kan. Dulu gua kalau kerja tuh pasti KPI gua apa nih? Gua kejar biar nilai bagus gitu kan ya. Kalau sekarang yang gua nentuin sendiri KPI-nya apaan. Kadang-kadang kan waduh harusnya kemana nih beda. Jadi kalau kita ngantor itu otak kita tersistem untuk bekerja, ya udah gitu aja. Tapi kalau misalnya sekarang gue lagi transisi nih, biasanya gue ngikutin KPI, sekarang gue harus bikin KPI, kita harus tahu sendiri, kan? ultimate goal gue tuh sebenarnya apa, ultimate goal company sebenarnya apa, gitu sih. Tadi menarik yang soal radio ya. Radio itu 20 tahun lalu sangat seksi. Iya betul. Sekarang orang sudah ke Spotify semua. Betul. Di mana letak bisnisnya? Aku mau nanya. Karena temanku ada yang bisnis usaha radio juga. Ya. Kalau menurut gue sendiri sih sebenarnya radio itu bukan perusahaan yang lesu tapi industrinya yang lesu. Industrinya. Hampir whole industrinya itu lesu. Kecuali di kota-kota besar ya. Kita kan ini Cilegon itu tier 2, tier 3 kan ya. Kota-kota yang agak pinggir lah dari Jakarta. Dimana orang-orang sekarang masuk mobil Spotify. Beda sama Jakarta. Jakarta mungkin trennya udah balik lagi mulai ke radio. Tapi kita butuh waktu sampai ke sana. Iya. Ada datanya? Beberapa teman-teman gue data belum gue bedah. Tapi ketika gue di Jakarta, beberapa teman-teman gue yang masuk mobil itu langsung radio semua tuh nyetelnya. Udah berangsur. Kalaupun Spotify biasanya nyetelnya podcast. Jadi orang-orang rindu komunikasi lah kayaknya. Oh, rindu kayak komunikasi. Ya udah gue bilang gue izin kemarin, Pak, kayaknya radio ini ya memang backbone-nya tetap radio, tapi gue pikir kayaknya gue mau shifting ya ke arah IO tapi B2B aja lah. Kalau IO B2C kan agak sulit, repot bagi gue aja. Mungkin IO B2B nanti bakal gue bikin nanti ke depannya. Itu sih. Ngandelin iklan susah bos, Cilegon apalagi kan. Iya. Gitu. Jadi secara komersial belum menjanjikan lah ya? Belum. Masih banyak yang harus dibedah lah. Apa sih yang switching dari radio gaya lama dengan radio sekarang ini? Atau akan lu berubah menjadi radio bentuk lain? Sebenarnya kalau gue baru pegang ya mas ya. Dalam arti kalau radio yang sekarang ini, yang pertama lagunya harus update. Terus kemudian yang kedua kita harus ngikutin perkembangan zaman juga nih. Kira-kira lagi apa nih? Lagi zamannya kayak gini nih podcast. Atau katakanlah materinya apa. Tapi kalau misalnya katakanlah yang apa namanya, yang kurang menarik, yang kadang-kadang orang yang ngomong sendiri terus nggak ada yang dengar kayak gitu kan ya, nggak menarik lah, itu mau gua pinggirin dulu. Terus kemudian gue lagi konsep gimana caranya nanti ke depan. Terus kemudian juga untuk mungkin nanti core bisnisnya bakal gue shifting juga ke arah mungkin lebih kepada IO tapi B2B. Gitu sih. Oke, sekarang lo lagi merintis semua ya sekarang kan? Iya, merintis semua mulai dari awal, bukan awal minus. Dari minus ya? Dari minus. Tadi nggak ada revenue sama sekali kan? Nggak ada revenue, nggak ada profit ya? Nggak ada profitnya ya? Nah, udah, lo lagi dari nol mulai nih. Ada nggak entah babe lo atau siapa, saudara atau apa, atau temen lo yang lebih tua dari lo ngomong gini nih, emang anak muda sekarang sih secara keilmuan oke nih, apalagi IT pas segala macam udah stop lah. Tapi jangan lupa satu hal yang lo nggak bisa lupain, tetap lo perlu orang yang lebih tua. Iya betul. Biar gimana orang tua ada jam terbang. Betul. Ya kan? Nah itu ada nggak orang kasih tahu lo begitu? Tanpa dikasih tahu sih, gue selalu mikir bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya. Orang yang lebih tua itu kan ibarat kata punya jam terbang yang lebih juga, dan kita juga walaupun kita punya kecepatan IT, kita punya kemampuan yang lebih update, akademik yang lebih update, tetapi kan kita butuh nih orang yang sudah biasa di sana dan kira-kira tahu tren ke depan seperti apa dan pengalamannya seperti apa yang lalu. Itu butuh sih. Gue suka sharing sama bokap juga. Jadi intinya medianya yang beda ya, tapi semangat spiritnya itu sama. Iya, betul. Dan lo lebih dinamis, kita berpengalaman. Iya. Udah deh, dapet tuh. Nah itu collab ya? itu harusnya, kolaborasi, collaboration. Di tempat lo sekarang berkarya ini, selain lo sendiri ya, babe ikut campur gak? Kagak. Udah lepas. Sama sekali buang nih, udah. Iya buang, makanya semua depends on gua, paling gua update sedikit-sedikit aja. Nah lo nggak teman-teman juga situ? Kita sekarang penjajakan pasti teman kalau kurang. Profesional lah. Belum sampai ke sana karena gue baru 1 bulan mas. Jadi lagi gue pelajarin lu nih internalnya seperti apa. Ya orang juga lagi ngeliat lo juga ya. Ini anak muda. Ini bocah ngapain di sini nih? Beneran nggak bisa gue pegang kan nih? Ya kan? Iya dong. Ya kan? Gue juga kalau diajak kerja sama dia, biar kata anak wali kota, gue lelet dulu lah. Gue bilang gitu. Gitu dong. Wajar-wajar aja dong, ya kan? Oke. Nah bos, sekarang gini bos.
perjalanan hidup lo nih sampai lo cabut dari kebapanan tadi tuh, Iya. lo balik pulang ke tanah air nih Iya. di Cilegon dengan segala macam cita-cita, Iya. segala macam obsesi, Iya. ya kan? Secara mental lo udah siap tuh. Secara mental harusnya sudah siap. Walaupun Jangan pakai harusnya dong. tapi ada walaupun ya kan. Jadi gini, nggak bisa kita pungkiri. Jadi gini, nggak bisa kita pungkiri bahwa ketika kita usia 25 tahun tadi kita pasti mikirin duit ya kan. Kalau nggak mikirin jodoh. Nah itu dua hal yang nggak bisa gua singkirin karena ini adalah wajar karena kita ada di quarter life crisis lah. Ibarat kata orang seperti itu dua itu pikirannya. Nah tapi yang menguatkan gua itu adalah ketika gua merasakan sendiri, ketika gua kerja, katakanlah duit cukup, mobil ada, rumah ada, kok apa ya? Manfaat gue buat orang banyak tuh kurang. Nah itu yang bikin menguatkan gue. Ketika gue pulang malam dengan segala lemburan, gue pulang tuh capek. Sekarang gue banyak ketemu orang, silaturahmi, hahihi apa segala macem. Gue pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi nggak kerasa. Besok pagi jam 8 gue udah start lagi. Kayak gitu. Dan nggak berasa juga Dan ya. nggak berasa juga. Happy Artinya, soalnya gitu. Di situ lo menemukan kehidupan nih. Betul. Itu yang bikin gue enteng. Itu gue bilang sama lo semua, mesti begitu bos. Kehidupan tuh nggak bisa diatur di kantor, ya kan? Iya. Dari segala macam nuansa lo cari tuh, Iya betul. baru lo, oh, this is my life. Iya, Kira-kira kadang gitu kan? Iya, kadang gue mikir Ya kan? usia 25 ini saatnya gue explore lah. Iya loh, itu Perjalanan masih usia panjang. rawan bos. Apapun itu gue coba kan gitu. Lo tahu itu usia, eksperimen. itu usia rawan. Rawan gimana tuh Pak? Rawan. Lo Dicari perawan maksudnya. lo gitu. Itu versi dia. Kalau versi gua enggak. Kalau versi gua usia rawan tuh gini, lo setelah take off, miss semua udah. Ya, kalau prinsip gua fail fast, learn faster. Kira-kira gitu. Ya, jadi Iya. gagal sekarang nggak apa-apa, tapi lo harus belajar lebih cepat lagi. Iya. Biar bisa Ya kalau improve. gagal itu kan memang apa istilahnya manusiawi lah. Iya. Ya kan mana ada, nobody's perfect kan. Yap. Ya kan pasti ada lo ada kelemahan, lo ada Yap. kekurangan ya kan. Yap. Ya kan, tapi selama itu lo nggak putus, kenapa? Karena masih takut gitu loh. Iya, betul. Kira-kira gitu kan. Betul. Sikat terus. Iya. Kira-kira gitu. Iya, betul. Nah, lu kalau kayak gitu lu kayak bapak lu. Lu bapak lu banget tuh. Bapak lu kalau ngomong ngajarin gua, ini dia nih. Tua ngajarin yang tua juga. Aman demen nyanyi. Wah, kalau nyanyi gue lagi belajar nyanyi nih. Lu kalahnya itu kali bapak lu. itu yang lagi gue belajar nih. Semua bisa dikalahkan kecuali nyanyi. Gue bisa nyanyi nih. Bapak lu bukan soal bisa nyanyi, nggak boleh ngeliat mic. Ini yang gua susah nih. Lu bisa nyanyi di sini nih. Dia ngeliat mic aja yang gitar jadi udah. Malah lagi sama dia berteman banget nih sama Joffrey nih. Ya kan? Joff, biasa bos, sepukul dulu. Ya udah selesai deh. Satu lagu aja, nambah deh. Ya tapi Joffrey tenang. Untuk menjadi seorang muda, anak muda 25 tahun. Bagaimana lu bisa mengontrol target dengan emosional? Katanya umur 25 itu kan masih duar meledak-ledak. Yeah. Sementara bisnis itu harus tenang, harus bisa melihat dengan baik. Gimana lu menata itu? Ini rahasia nih harus keluarin. Sebenarnya itulah yang menurut gue salah satu tadi pengalaman itulah guru terbaik. Ketika gue lulus, sebenarnya bisa aja kita pulang ke Cilegon langsung benerin semuanya. Tetapi bokap gue selalu bilang nge-neck dulu. Oke. Kalau ibarat supir kita nge-neck dulu. Nge-neck Ibarat dulu. kata kita belajar sama orang yang lebih pinter, sama a big company yang emang bisa menjadi gua tempat belajar. Oke. Di situ gua ambil ilmunya, bagaimana caranya, apa segala macam. Baru gua pulang, kita pulang bukan tangan kosong. Kita pulang dengan edukasi yang udah gua dapat di kampus, dengan pengalaman yang gua punya di kantor, disatukan, baru gua implementasi semuanya, Mas. Gitu sih. Jadi ya lebih matang lah jadinya. Iya. Ya, Karena ketika kita cuma tahu edukasi tapi kita nggak punya pengalaman langsung dikasih perusahaan yang begitu besar, kadang-kadang waduh ngeri juga. Nah, ini Om ada pertanyaan nih. Di usia kamu ini kan semua informasi udah banyak terbuka ya. Ya. Saya melihat banyak sekali bisnis startup terutama Ya. yang angkanya itu buat kita what? Gitu. Is that real? Aha. Ya. Is that real? Jadi How you manage that gitu? Makanya terkait dengan startup ini kan makanya kemarin ada yang namanya startup winter ya. Mereka terlalu bergantung, nggak tahu ini in my opinion aja. Iya. Bergantung kepada investor untuk menjalankan roda bisnisnya. Iya. Once ekonomi buruk, investor cabut, Selesai maka itu. selesai semua, collapse. Karena dia belum bisa menutupi roda bisnisnya dengan profitnya dia. Iya.
semua masih revenue dan value dia itu kan dapat dari revenue kalau nggak salah ya. Correct me if I'm Iya. wrong. Ya kan ya? Baru di situ udah revenue-nya ada, traffic-nya besar, investor suntik lagi. Once kayak kemarin COVID atau apa segala macam investor cabut, maka dia nggak punya uang lagi dan dia harus mengembalikan uang investor, ya kan seperti itu. Iya. Nah itu yang menjadi berat. Gue sih bukan tidak tertarik kepada startup, tetapi masih banyak yang harus diterasi, masih banyak hal yang harus dipelajari lah. Maka dari itu gue pulang sih gue build a conventional company, tapi dengan spirit dan spirit startup bagus sama teknologinya lah yang bisa kita ambil kan seperti itu. Jadi gini bos, kalau gue dengar lu cerita lo, ini kalau gue ibaratkan pemain bola, ini PSSI sekarang nih. Gimana tuh? Jadi kedatangan seorang pelatih dari Korea, ada satu keberanian potong satu generasi. Ya kan? Iya. Ini umur 30 tahun nama gue nggak laku. Syarat gue adalah gue mau dikontrak sama Indonesia, tapi umur 30-an gue buang. Umur 25 ke atas nggak usah lagi pakai. Harus main di tega ya klub Pak aja. ya? Harus tega ya? Harus tega. Gue perlu anak-anak muda. Ya. Oke. Ya kan, buat gue tune up nih anak-anak muda dengan keilmuan yang ada kan. Ya. Ya kan, tapi dia perhatikan juga hal-hal yang bijak yang dimiliki oleh kaum tua. Ya, betul. Ya, jadi dia mix tuh. Ya. Dia mix dari kearifannya dia, pendekatan ke pemain, segala macam. Tetap dia pakai metode-metode yang gue nggak bilang old fashion, cuman lebih bijak lah, yang dimiliki oleh orang tua gitu kan. Tapi pendekatan kepelatihan dan segala macam, dia buang semua tuh. Ilmunya total masuk. Ya. Iya. Bisa diterima tuh orang Indonesia. Ya. Bisa diterima. Akhirnya kalau PSSI kelar main, ribuan penonton teriak bukan nama pemain, nama pelatihnya. Perhatiin nggak? Sintayong. Nah, Sintayong. Ini bukan pemain yang dilulukan. Ya kan? Perhatiin. Jadi artinya orang Indonesia juga udah bisa menilai sebetulnya betul, kan. betul. Itu contoh kecil sepak bola lah. Ya kan? Apalagi membangun bisnis kan. Yap. Itu kan bicara duit di situ kan. Ya. Ya kan? Nah, sekarang ini bos. Yap. Tadi lo jelasin soal investor. Ya. Untung ruginya investor. Yap. Tapi kenyataan juga mengatakan lain gitu, bahwa biar bagaimana bisnis perlu investor gitu. Ya, betul. Nah ini penempatannya di mana? Pakai rasio nih kita. Iya. Jadi kayak tadi ya, kalau misalnya kita bicara startup, investor yang dimaksud itu kan dia hanya melihat dari revenue-nya, value. Jadi kalau kita ngelihat saham yang konvensional bisnis, mungkin beda cara menilainya dengan sahamnya si startup. Ketika startup hanya melihat dari value nilainya, tapi kan kalau bisnis dia analisa dulu nih, apa namanya, data ya. rasionya seperti apa, profit margin apa segala macam itu dia bedah segala macam sampai dia tahu, oh ini profitable, oh ini mahal, ini gue beli, oh ini trennya ke depan bagus, ini gue beli karena akan menghasilkan profit. Itu sih sebenarnya kalau bicara. Tapi kalau yang baru ngebangun gimana? Baru ngebangun kayak gue ini mas. Enggak, lo berani nggak bermain dengan investor? Berani as long as kita punya bisnis model canvas, bisnis model, terus kemudian apa namanya tuh planning yang memang sudah firm gitu loh. Dalam arti memang sudah kuat, jadi nggak mengada-ada sudah pede, ya? tidak mengada-ngada, ada analisisnya. Oke. Aku ada pertanyaan. Yes. Sekarang kan world trade ya, perdagangan bebas nih. Udah eranya semua orang dari India bisa jualan sini, di sini bisa jual ke India lah intinya. Yap. Terus sebagai orang muda ada nggak sih ketakutan, kekhawatiran untuk bersaing di dunia ini? Ya. Gue pengen tahu nih anak muda nih. Kalau kita orang tua mau udah bobo aja di rumah. Tapi lu gimana? Kalau gue sih gini, dengan adanya ya world trade ya. Kalau zaman dulu tuh namanya globalisasi kalau nggak salah. Globalisasi benar. Zaman gua SMP SD tuh globalisasi, terus ya kejadian sekarang kan seperti itu. Sekarang the New World Order namanya. Freemason dong. Freemason pulang bayar. Aduh, kalau gue sih ngeliat, aduh ini kendor-kendor boleh gue copot nggak nih? Boleh. Ya. Gini, kalau gue sih ngelihat bahwa ketika adanya globalisasi, yang pertama kita lihat adalah Indonesia itu marketnya luas, penduduknya banyak dan kita konsumtif. Iya. Tetapi Banyak dan konsumtif. iya kan, good. banyak dan konsumtif. Tetapi gue melihat di sini ini bukan salah satu weakness, ini bukan salah satu threat dengan orang lain tuh datang.
ketika kita ngelihat pasar di Indonesia aja besar, pasar di sini aja besar, kenapa kita nggak bisa pelaku usahanya? Toh pasarnya juga besar, kan begitu. Jadi gue ngelihat sih ini sebagai salah satu opportunity kita ya. Marilah bersaing, marilah membuat sesuatu yang kreatif, khususnya anak-anak muda gitu kan ya. Bikin produk apapun itu, trial aja, fail fast learn faster tadi, buat sesuatu yang kreatif. Karena pasar kita besar kok, kenapa nggak pede orang-orang luar aja bisa masuk, kenapa kita enggak, kan seperti itu. Ya tadi, bro, lu bilang orang Indonesia itu konsumtif kan, ya kan? Ada lagi dengan bahasa yang lebih bagus. Kapan kita jadi produsen? Ya, Kok jadi konsumen terus? iya betul. Itu Iya harus kan? kita ambil. Kira-kira gitu kan? Iya betul. Pertanyaannya adalah gini, apakah peluang bisnis yang lu punya itu berkacanya kan juga dari situ? Iya betul. Tren. Ya? Berarti lu salah juga tuh, enggak? Gimana? Atau lu dosa juga sama bangsa sendiri? Gimana tuh maksudnya mas? Iya, lu tahu nih bangsa lu ini kan yang gila nih, ya kan? Lebaran aja ganti handphone, Iya. ya kan? Kalau nggak ganti handphone nggak lebaran nih, Iya. ya kayak itu gila-gila begitu kan? Kalau nggak, lu mau kemana? Ini nih variasi handphone, ya kan 2 hari lebaran. Iya. Yang nggak penting-penting, jadi sangat konsumtif kan? Iya, iya, iya. Dan yang tadi gitu, mental konsumen banget gitu. Iya, betul. Ya kan? Sementara lu sebagai pelaku bisnis, lu melihat itu peluang di bangsa Iya. lu sendiri. Iya betul. Nah, lu dosa nggak? Ngerasa dosa nggak tuh? Sebenarnya bukan dosa sih, karena dengan uang yang mereka Lu kan keluarkan bohongin untuk bangsa lu membeli. juga. Ntar. Barang yang kita jual bervalue. Iya kan? Itu kan istilahnya gini, kapitalis yang muncul dari negeri sendiri. Iya. Ya kan? Sebenarnya gini, ketika kita membuat suatu bisnis konsumennya dari kita sendiri, uang itu akan berputar dalam negeri, tidak keluar. Itu yang membuat perekonomian nanti kita maju, adanya pertumbuhan ekonomi karena tadi ketika konsumen membeli, pabrik untung, terus pabrik atau industri membutuhkan raw material, terus muter lagi menjadi suatu siklus. Jadi Itu berputar kan? sebenarnya. Ya, itu yang gua harapkan itu. sebenarnya. Supaya pada ngerti. Jadi lu jangan gitu, jangan beli gitu, nggak boleh negatif. Jadi nggak boleh merasa insecure lah. Udah jalanin aja, ikutin arus. Iya, Setiap zaman pasti Karena ada itu tantangan yang dan gue bilang sama perubahan. teman-teman. Semakin banyak kompetisi di olahraga, semakin banyak kesempatan mengurangi pengangguran. Iya. Karena kan snowball effect kan. Iya, Ya benar, kan? benar. Ada yang jual kuliner, ada yang jual merchandising, Iya, baju tapi apa kompetisinya nggak boleh berhenti. Tinggal Betul. sekarang cari dana untuk bikin kompetisi terus-terusan nih. Betul. Itu contohnya kalau di gua kan begitu kan. Iya, betul. Itu kan kalau kompetisi buset aja Indonesia main kemarin itu yang jual baju merah Garuda dari ujung ke ujung tuh. Nah, ada katanya teori 3M. Nah. McDonald, kemudian Macintosh, dan jadi gini, komunikasi, makanan, dan entertainment. Kamu pilih mana? Komunikasi, makanan, Bisnis komunikasi, bisnis makanan, dan dan entertainment. entertainment. F&B, gue belum pernah turun mas. Oke, Mungkin ke arah communication, entertainment kayaknya ya. entertainment ya. Karena kamu tadi punya Iya. IO kan? Iya. Kita mau bikin mobil. Bentuknya apa IO-nya? Ini masih di konsep sih, masih Oke. bisnis konsep. Masih. Bocorin dong. Gue lagi mau analisis bisnis model kanvasnya. Tapi pilihan lu udah benar. Hah? Iya. Pemikiran itu gue terima 10 tahun yang lalu, Bos. Tapi nggak di sini, di Amerika. Oh, Orang-orang baru nyampe Indo sekarang? Hah? Baru nyampe Indo sekarang? Baru gue nyampe. Iya kan, teman-temanku di Amerika begitu. Iya. Termasuk termasuk dosen-dosennya Harvard University. Hah? Bilang, entertainment. Thinking and talking about entertainment. Iya. You can go everywhere. Iya. Apa yang akan kamu tawarkan? Ya kan? Gue sih ngeliat gini mas, ketika ini balik lagi ke pengalaman kita 3 tahun 10 bulan di sana ya, di perusahaan itu. Gue hanya melihat bahwa ketika ada suatu event, ketika ada suatu acara, toh juga dia bakal ngelempar ke IO. Dan IO itu adalah internal. Internal dalam arti untuk acara internal, bukan eksternal doang. Iya. Kalau kita berpikir, oh IO nikahan atau apa segala macam itu kan Iya. ruwet dalam Iya. arti gue harus nyari marketnya tuh B2C, satu retail lah. Gue nyari berpikir di sini kan gudangnya industri ya, Cilegon ya, dan tiap industri punya kebutuhan, entah itu promosi jabatan, entah itu apa segala macam. Gue pengen coba ke sana sih. Jadi dalam arti ini kan kita lagi nge-build perusahaan, kita lagi benerin ini cash flow-nya. Dengan gue coba bagaimana caranya tidak membuat effort atau marketing cost yang terlalu banyak, dengan nanti mungkin revenue atau misalnya profit yang datang itu lumayan besar, ya akhirnya gue pilih B2B. Akhirnya itu sih sebenarnya konsepnya. Tapi lagi gue coba kulik bisnis model kanvasnya. Nah, kan gini,
dengan segala pemikiran lo, ya kan, baik yang matang maupun setengah matang, ya kan, lo optimis kan, Optimis. ya kan. Tapi kalau fakta, realita lo lihat di mata kepala sendiri, masyarakat muda Cilegon, Ya, itu kan harus ada yang mempengaruhi, betul. harus ada yang mengajak, supaya ada gerakan bersama, Betul. yang namanya Cilegon Movement lah, Ya. bahwa ayo kita berwira swasta, ayo kita berbisnis gitu. Yap. Nah itu sekarang siapa di Cilegon yang bisa begitu tuh? Ya, harus ada satu sosok yang bisa mendorongkan seperti itu. Yang pertama adalah nggak usah bisnis dulu yang gede-gede lah buat anak-anak muda ya. Dalam arti start small, tapi lu bisa iterate-nya banyak gitu loh. Iterasi banyak, berkembangnya banyak, development-nya. Kayak dulu aja gue tahun 2017 dengan sesimpel uang nggak nyampe katakanlah 20 juta, kita bisnis barbershop kecil-kecilan gitu ya, barangnya masih barang-barang seadanya lah, katakanlah seperti itu, ya bisa jalan kok, tinggal nanti gimana kita cara develop kan gitu. Jadi gue sih pengennya adalah harus dibutuhkan gimana cara kita ngebuka otak, gimana caranya kita ngebuka yang namanya apa ya, how Kan can I gini say? bos, nggak mungkin lo sendirian di Cilegon. Iya betul. Iya nggak? Betul. Jadi butuh ibarat kata seperti sesuatu yang bisa membuka pemikiran anak muda tuh. Oh, gue mau buka deh lapangan pekerjaan biar gue bisa nolong juga minimal 1 atau 2 orang yang bekerja sama kita. Dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia kan salah satu yang terbesar adalah UMKM. Nah itu yang gue berharap juga bisa terjadi di sini sih sebenarnya. Iya, karena kalau di pelajaran manajemen modern nih, di Indonesia ada satu hal yang iya enggak gitu. Arti kata orang nggak berani secure soal itu. Perlu waktu katanya. Ya, Tahu nggak apa? modal, Hah? capital bukan? Human capital. Ya. Oh, human capital, yes. Itu. Human capital di Indonesia yang Ya. nggak cuma di Cilegon, di semua daerah juga sama. Semua daerah. Makanya dulu ini kalau gue nguping-nguping bokap sedikit gitu ya, beliau itu kan fokus kepada human capital dulu saat ini kan. Gimana Itu udah benar tuh. Tidak dirasakan saat ini, tidak dirasakan tahun depan, tapi 5, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan baru kerasa. Iya, sekarang kayak orang-orang kayak lo datang dengan konsep sebagai seorang cum laude ya, dengan panjang lebar, tapi Gak ngerti. human capitalnya, hah? Iya. Pengen handphone terus yang udah-udah. Ya, makanya dulu ketika gue SMA itu, gue banyak, jadi di Bogor itu ya, gue beruntung juga sekolah di sana. Banyak teman gue dari Aceh sampai Papua. Jadi semua sekolah di sana jadi satu, jadi kita tahu oh orang Aceh seperti ini sampai orang Papua seperti ini. Waktu itu bokap gue lagi main lah ke asrama, dalam arti pada saat itu ada teman gue orang Papua pada saat itu, terus ditanya yang biayai kuliah di sini, sekolah di sini, yang biayai siapa? Karena dia kan program beasiswa. Nah pada saat itu dijawab bahwa dia beasiswa dari kotanya lah di sana. Nah ketika itu kan sekolah yang lumayan mahal pada saat itu, uang masuk 54 juta, SPP 6 juta 1 bulan, itu kan sangat mahal gitu kan ya. Kota di Papua sana saja bisa, kenapa Cilegon nggak bisa? Akhirnya kan dia pulang ke Cilegon, bokap gua jadi di Cilegon, akhirnya dia buat tuh yang namanya beasiswa full sarjana. Nah agar supaya apa, SDM di sini nanti di kota Cilegon itu bisa ibarat kata improve lah, improving yang tadinya mayoritas lulusan SMA, SMK atau sederajat bisa didorong sampai sarjana kuliah, kayak gitu sih. Jadi ketika nanti kita punya konsep bisa nyambung nih. Karena gue pernah pertanyakan soal ini ke wali kota, ya kan? Mau jadi smart city, mau jadi pintu gerbang, Betul. gimana SDM-nya bos? Gue bilang gitu. Yes. Itu yang lagi gue pikirin sekarang. itu sama waktu gue kuliah di Bandung, Mas. Gue bilang sama aja dong nih, gue bilang. Gue kuliah di Bandung waktu itu, Bandung lagi berlomba-lomba bikin taman ya. Ada taman fitness, taman A, taman B, taman musik, taman nyoblo, taman ketika tidak dibarengi, ketika tidak dibarengi dengan SDM yang mumpuni, ya dicolong-colongin, reot juga kan seperti itu. Sama aja, jadi SDM duluan yang harusnya dibuat. Mubazir jadi. Mubazir. Jadi kayak telur sama ayam bos. Bener. Mana duluan nih telur sama ayam. Kenapa gue bilang begitu? Gue ngalamin tuh sekian puluh tahun yang lalu saat gue membangun TV swasta pertama tuh.
sama geng gue yang masa lalu juga. Asik. Gue sebut gengnya bahaya. Itu dipertanyakan, Dre, orang duluan apa alat duluan? Dah gue bingung nih. Kalau alat duluan, operatingnya bagaimana? Gue bilang, ini orang kagak ngerti apa di sini kan. Kalau orang duluan, alatnya kagak ada. Gue bingung. Itu kancing nih gue. Ya kan itu istilahnya itu kancing. Alat orang. Sementara nih Jepang depan gue nih, Enaka Tokyo kan, udah Jepang di depan gue nih. Gue lihat TV-TV yang lain belum muncul kan. Wah, kalau TV yang lain muncul, repot nih. Gini deh, bos. Modernisasi alat dulu deh. Pada saat itu, benar, pada saat itu. Tapi sekarang nggak bisa. Iya, beda. Sekarang nggak bisa. Kira-kira gitu, bos. Ya, dulu kayak gue kayak telur ayam. Alat dulu apa orang dulu nih gitu. Iya. Kalau lu melihat Indonesia di masa depan, optimis gak sih akan berubah mentalnya? Optimis. Pendidikannya, Kalau dari mentalnya? ya banyak. Jadi gini, gue sebagai anak muda, kalau kita ngeliat Indonesia di depan, tentunya optimis. Kenapa? Kita banyak bergaul, berteman, apa segala macem. Waktu kita kerja di Jakarta, kita kenal orang itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa, kita bergaul. Oke. Waktu gue di Bandung juga, kayaknya Indonesia udah mulai berkembang. Cuma memang perkembangannya butuh didorong lagi, dalam arti harus merata nih, semuanya harus dapat nih. Iya, ya. Pendidikan yang cukup, apa Pendidikan segala yang macam, cukup nomor skill. satu, ya. Ya kan, kadang-kadang masih ada ketimpangan tuh. Nah, ini harus menjadi PR bersama, gimana caranya pendidikan semua cukup, terus kemudian orangnya penuh dengan skill, terus kemudian kreatif, apa segala macam masih bisa. Tapi apa ente yakin tuh dengan pendidikan yang cukup, ya kan, kemudian perkembangan juga semakin baik, ya kan, kehidupan semakin baik, kan persoalannya cuma satu di sini, ada kesempatan nggak? Kesempatan, ya, oke. Kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk masuk dalam satu lingkungan yang agresif, itu ada nggak kesempatannya? Karena keluhan anak muda sekarang susah bos, nggak ada kesempatan, Ya. bukan siapa-siapa. Ya. Nah, ini kan kasihan juga gue. Ya. Kalau dia mah enak, ada privilege kan begitu ya. Itu lo yang ngomong ya. Banyak yang ngomong. aduh. Ya. Itu gimana bos? Sekarang masih banyak orang begitu, Ya, berpikir begitu. Ya. Gue sekolah tinggi, gue percuma lah. Gue siapa gitu, Ya. gue ngadep mandiri susah katanya. Ya kan? Itu gimana bos? Kalau gue sih Iklim itu masih luar biasa loh di sini. masih. Jadi mungkin kalau gue sih ngeliat seperti ini dari perspektif gue, mungkin personally, ketika kita dihadapkan dengan seperti itu, dengan kemampuan yang cukup, pendidikan yang cukup, dan infrastruktur yang cukup, katakanlah tinggal kitanya aja ngelihat opportunity-nya ada atau enggak gitu kan ya, dan opportunity-nya di mana sebenarnya. Kayak kemarin itu kan ketika gue lulus, katakanlah gue aja pribadi ketika lulus dari Unpad, dengan segala apapun yang gue punya, secara mental gue harus bersaing, karena apa, saingan gue bukan 1-2 orang kan gitu, ribuan orang. Nah itu lagi mana kemauan kita, itu satu. Terus kemudian yang kedua, kalau menurut gue Indonesia ini masih banyak kok, kita kan pinter dalam arti kalau nyeleneh ya, Indonesia itu kan tempat orang pinter ngakalin kan seperti itu ya. Dalam arti bokis. lu nyari apapun di Indonesia tuh bisa diapain, Ngulik. diulik. Pawang hujannya bisa begitu kan. Oh iya. Kan begitu, apapun bisa di Indonesia itu bisa, tinggal kitanya kira-kira opportunity apa ini, apa yang bisa bikin nih, kita kreativitas seperti apa nih, kalau misalnya kita udah punya infrastruktur dan modal yang cukup sih gitu ya. Ya kalau menurut gue sih seperti itu. Oke, kita orang tua nih menganggap kamu generasi strawberry. Gimana? Coba kamu ceritakan strong point dari generasimu apa? Strong point dari Gue generasi nggak mau kita. lihat negatif point, tapi strong point gue yakin gue bisa. Oke. Karena kita anggap kalian strawberry generation. Ya. Jadi gini, kalau strong point dari generasi kita, yang pertama itu adalah kita penuh dengan kecepatan. Kecepatan dalam arti kemajuan teknologi, terus kemudian ilmunya juga update kan, seperti itu. Kecepatan. Terus kemudian yang kedua, kita ini lebih ke arah kreatif, apapun bisa terjadi di sini. Dalam arti ketika peluang itu dirasa sulit, dan banyak dari teman-teman kita yang lain tuh berpikir bisa kok, ini gue bikin startup ini, startup B, startup C, itu misalnya startup ya bisa, apapun bisa. Jadi gini, ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk membuka suatu opportunity baru dari market yang sudah ada. Kalau menurut gue apapun bisa terjadi di sini deh. Jadi tinggal kita lihat
kira-kira apa dan apa yang harus gue tawarkan, kan seperti itu. Itu yang kedua, ya punya update. Terus kemudian yang ketiga, kita ini bukan mobile ya, apa ya, lebih ke arah fleksibel, agile. Kita agile itu dalam arti Kondisi apapun. dalam kondisi apapun gue siap. Kayak misalnya, startup winter gue di sini, gue loncat ke sini, ya gue loncat. Kalau generasi mungkin kalau misalnya sebelumnya mungkin kan, gue lepas dari sini gimana ya, kan seperti itu. Iya. Kalau teman-teman gue ketika resign, gue loncat sini. Terus misalnya gue hari ini ngobrol sama si A kerja di perusahaan yang satu. Tiba-tiba besok gue ngobrol sama si B, udah loncat lagi ke perusahaannya. Iya. Udah loncat lagi. Nah itulah kita. Jadi kita harus akan ilmu ekonomi lagi. Kita harus akan ilmu pengetahuan. Kita nggak ada rasa nggak enakan gitu kan ya. Yang penting gue dapet, yang penting gue bisa bermanfaat. Ya itulah kita. Kalau dari gue, Mas. Cool. Betul. Iklan. Kenapa sih? Karena gue mau balikin handphone lo. Bos, gini bos. Nih, lu kalau ngomong begini, seorang Fauzi ngomong, anaknya wali kota ngomong, spirit lu masih dasari kepada idealisme. Yes. Ya kan? Jadi lu kebukakan kepada gua ini hal-hal yang ideal. Yap. Idealnya. Yap. Nah, kan? Pertanyaan gua tadi lu singgung kata-kata istilah privilege. Yap. Nah, lu jangan ketawa lo. Yes. Yeah. Banyak yang bilang soalnya. Enggak, gue malas gue liat bokap lo. Ayo dipercaya bos. Lu jangan marah sama gua bos. Yes. Ini pertanyaan publik ini. Iya. Ini pertanyaan Sabang sampai Merauke ini semua nanya begitu gitu. Kenapa sih? Kalau babenya begini, anaknya ngikut. Kalau babenya jadi politikus, anaknya juga. Kalau babenya jadi pejabat, tahun di belakang ada anaknya, ya kan? Artinya gini, budaya politik apa tadi yang lu bilang? Apa? Dinasti itu rupanya sampai ke Cilegon juga nih, ya kan? Gue denger lu ada mulai berkiprah juga nih di bidang politik, ya kan? Terus babe lo wali kota, wah, gimana tuh? Kalau ada orang nyerang lo soal itu, emang nggak ada orang lain, harus anaknya, Yes. ya kan? Lo jawabnya gimana? Nah, ini gue mau tahu nih. Ini mulai dari Ini privilege gua sampai tes. ke dinasti. Ini gue tes bener-bener lu kumlaut apa enggak nih? Sebenarnya seperti ini sih. Jadi ini balik lagi ke motivasi. Yang pertama kita dididik dari awal orang-orang tua. Waktu gue kuliah aja. Ketika teman-teman gue yang anaknya kepala cabang pada saat itu ya kuliah di luar, kayak ada yang di Jerman, ada di Beijing, ada yang di Itali. Gue disuruh keluar di dalam negeri. Kalau lu mau keluar negeri, ya lu cari duit sendiri. Itu satu cara bokap gue didik. Terus kemudian yang kedua, ketika bokap gue jadi kepala cabang yang jualan mobil, anaknya nggak dikasih mobil, anaknya dikasih sepeda di Bandung. Jadi gue pada saat itu di luar dari privilege. Orang-orang mungkin kan ya kasih mobil mah gampang gitu kan ya. Gue pada saat itu ngekos, gue naik angkot ke Kosambi dari Dago tuh. Gue bilang sama, gue cuma dikasih duit 3 juta waktu itu, Yan lu cari aja beli sepeda kayak apa kayak kata dia. Gue ke Kosambi naik sepeda, terus gue bilang sama bang, gue dapat sepeda yang mana nih? Dapat lah gue sepeda, diangkut pakai kardus. Dia bilang, Dek mobilnya mana? Kagak ada, gue goes lagi balik ke Dago. Waduh, gue bilang gue dikerjain bapak gue ini. Nah, itulah cara didik beliau ya terkait dengan privilege. Jadi sama juga ketika beliau menjabat, keesokan harinya kita dikumpulin, gue, nyokap gue, adik gue, kakak gue. Beliau bilang yang jadi wali kota itu bapak lo. Jangan sekali-kali lo itu bertindak sebagai wali kota. Alhasil adek gue lagi nongkrong di warung gitu ya, ditangkap Satpol PP nggak pakai masker, disuruh push up sambil nyanyi. Akhirnya gue ditanya bokap gue, ngaku nggak anak wali kota? Kagak katanya. itu cara Itu bagus. di rumah gue jujur kayak gitu sih. Jadi yang pertama itu terkait dengan privilege, kita sih nggak inilah terkait dengan privilege ya. Terus kemudian yang kedua dinasti. Nah ini nih dinasti. Ini balik lagi kepada kenapa sih sebenarnya gue pulang ke Cilegon dan kenapa gue masuk juga akhirnya ke jalur politik gitu ya. Reason kenapa gue beli rumah di Karawaci. Pada saat itu karena yang pertama gue hanya Tapi berpikir lu itu dong, apa? lu
tandaskan. Lo beli rumah pakai duit sendiri. Duit sendiri tanpa privilege. Gue beli rumah waktu itu di Karawaci. Karena apa? Kalau gue punya plan, gue balik lagi ke Cilegon. Kalau gue punya plan, gue bakal meneruskan karir politik, maka gue harusnya beli rumah di Cilegon. Tapi gue beli rumah di Karawaci pada saat itu karena gue bilang gue ingin berkarir di Jakarta. Gue masih waktu itu 1 tahun, ingat gue 1 tahun kontrak permanen, jadi kita probation itu sekitar 1 tahun, terus gue kontrak permanen langsung gue ambil rumah pada saat itu, karena gue mau berkarir di Jakarta. Lalu, kenapa akhirnya gue pulang ke Cilegon dan memulai karir politik gitu kan ya, apakah ikut-ikut bokap gitu, apakah disuruh bokap gitu kan ya. Selalu gue bilang, kita nggak disuruh bokap, atau gue nggak disuruh bokap dan gue bukan ikut-ikutan. Dalam arti seperti ini, kepulangan gue ini yang pertama ketika gue pulang pergi pagi pulang malam untuk diri gue sendiri, gue rasa kemanfaatannya kurang. Itu adalah poin yang pertama. Terus kemudian yang kedua, gue sedikit banyak nguping lah ya, karena di rumah itu kan bokap juga telepon apa segala macam discuss. Jadi sedikit banyak gue nguping ketika beliau membuat suatu kebijakan katakanlah ya agak sulit. Kenapa? Karena tadi butuh kesinambungan antara, ini bukan kampanye eksekutif sama legislatif lah seperti itu. Nah, akhirnya gue pikir bahwa ya udahlah, gue udah dikuliahin, gue udah dididik. Kalau mikirin gue sendiri, mah enak gue kerja di Jakarta gitu karena dengan tadi segala sesuatu yang udah kita omongin sebelumnya, ya buat orang tua dan juga buat perubahan di kota Cilegon gue harus pulang seperti itu. Karena tadi ketika kita bokap gue membuat suatu kebijakan agak sulit, ya kita harus pergi dulu di parlemennya, jadi gue bantu lah, gue bilang. Itu sih. Lu sadar gak bahwa istilah dinasti itu lagi disorot terus? Iya, gue sadar termasuk sadar, juga. Kan? Ya dimanapun itu, sadar. Lu sadar ada lu akan berperang dengan dalam kondisi tidak dalam idealisme tapi idealis kelompok itu. Ya, gue sadar. Dalam arti kita juga melihat ketika katakanlah kita anak muda kan masih idealis ya mas ya. Iya. Kita punya banyak ide apa segala macam, tapi semua itu bisa dibicarakan lah, semua itu bisa dinegosiasikan menurut gue. Ya, oke. Jadi ya gue bisa percaya lo ya. Lo tetap manusia mandiri. Ya. Tetap laki-laki yang mandiri gitu. Ya. Bapak lo pejabat silakan aja gitu. Ya. Tapi gue nggak ada pengaruhnya mas. Ya. Ya kan? Kalau memang mau membuat dinasti dari awal, gue nggak akan ke Jakarta, gue pasti pulang ke Cilegon duluan setelah gue kuliah. Iya. Fauzi, gue kasih amanah ya. Iya. Untuk negeri ini lanjutkan yang terbaik. Siap, amin. Okay. Thank you mas. Amanah. Untuk negeri ini. Lanjutkan yang terbaik. Nah ini tanda kutip nih. Semua juga begitu bos. Udah pokoknya untuk negeri ini lanjutkan yang terbaik. Yang terbaiknya ini kita akan jelaskan. Gue percaya bahan. Oke. Ini bincang-bincang dengan anak muda 25 tahun yang namanya Fauzi, ya kan? Yeah. Putra kedua dari Pak Wali Kota, asik. Banyak nilai-nilai positif yang bisa Anda ambil. Yeah. Antara lain keberaniannya untuk mandiri. Tidak ada ketergantungan. Yeah. Siapapun ayahnya, siapapun orang tuanya. Anda contoh. Ya kan? Meninggalkan kemapanan, uang puluhan juta, ratusan juta ditinggalin untuk membangun Cilegon. Dengan versi beliau, bukan versi bapaknya. Hebat kan? Sekarang lu kasih nasihat buat orang-orang tua nih. Waduh, gua nggak mau lu ngasih nasihat ke orang muda. Lu ngomong deh. Buat orang tua nih. Gak masalah. Gak masalah. Jangan nasihat, lo sharing aja. Sharing aja. Bagaimana seharusnya orang tua mendukung orang muda nih? Lo sharing aja. Baik lagi. Bos, gini nih bos, kita anak muda. Gini bos, gini. Kita yang anak muda. Jadi gini. Kemerdekaan Indonesia pada saat itu tidak lepas dari golongan tua dan golongan muda kan seperti itu. Mantap. Ini ya kan ya. Anak muda nyulik ya kan ya. Orang tuanya bagian proklamasi ya kan. Kalau nggak diculik kagak proklamasi tuh. Benar. Ini suatu gambaran menurut gua. Kita ini lu harus ambil kecepatan. satu perumpamaan yang keren banget. Ya gue bilang sampai gue lihat jinsu jari-jarinya bolong jadi ketutup tuh kayaknya. terus. Iya. Gue hanya berpikir bahwa what should we do? Kita anak muda ini penuh dengan kecepatan. Tetapi kita butuh bimbingan juga seperti itu. Jadi kita penuh dengan kreativitas, apapun cara trial error kita pasti ya banyak lah.
hal-hal yang salah karena kita tadi nggak punya jam terbang, kita hanya butuh cepat tapi kan teman-teman yang senior ini punya banyak yang jam terbang. Nah kalau gua bisa sharing atau saran atau seperti apa, ketika anak muda itu berkreasi, ketika dia punya pemikiran yang memang out of the box, kadang-kadang langsung dipotong. Nah itu jangan dipotong. Coba dilihat dulu, kasih kesempatan dulu dia biar berkreasi. Karena dulu juga kalau Soekarno tidak diculik, ya proklamasinya bisa mundur kan seperti itu. Jadi harus ada kolaborasi antara golongan tua tadi dengan golongan muda. Jadi terciptalah kemerdekaan Indonesia kan begitu. Jadi itu ini jadi benang merah ya. Iya. Jadi yang tua-tua jangan songong. Jadi apa lagi? Lo mesti lihat orang muda juga. Oh, ini ada titipan pertanyaan dari produser Ya. dengan medsos katanya. Oke. Nah, itu gimana tuh? Fauzi Desviandi. Udah gitu ya nama panjang gua. Fauzi Desviandi. Desviandi. Ya. Nah, lu tolong ngomong deh. Lu kalau mau bisa komunikasi langsung, lu Ya. Instagram apa ini? Fauzi Desviandi Instagram. Gue biasa aktif di Instagram sih. Instagram. Instagram. Fauzi Desviandi. Kata-kata pendek dong buat Bapak. Ya? Kata-kata pendek apa? Coba Salam. kasih pesan ke bapak itu. Gue pengen lihat nih seorang anak kasih nasihat apa ke bapaknya. Aduh. Apa? Oh iya, TikTok juga punya lo ya? Oh, TikTok sama juga namanya sama. Oh, sama. juga. Oke. Sama. Kata-kata buat bokap gua. Heeh. Biasanya gua ditanya kata-kata hari ini apa? Ini kata-kata buat bokap gua kan. Oke. Pas dong gue nanya. Ya enggak bilang kata-kata buat tahun depan. Kata-kata buat gua bokap gua. Yang pertama amanah, tetap semangat, kurangi rokok. Iya, benar-benar. Ingat, perjuangan masih panjang. Ya, itu dia. Berarti mesti jauh, Bang. Oh, berhenti ngerokok nih, oh. Nggak ada yang ngerokok nih, Haryo. Tapi gua juga ngerokok. Oke, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bung Fauzi ya. Kan anak muda gue panggil Bung lah, Bung, friend, gitu ya. Bung Fauzi kan. Putra dari Pak Wali Kota Cilegon. Luar biasa, saya kembali kepada Bung Haryo. ini Bung juga nih. Ini Bung yang udah agak Bang Bimbo. Kebanyakan bingung. Oke, saya Haryo Pramu, Bung Aris Sudarsono dan juga Fauzi. Kami pamit undur diri dari Sofa Panas. Buat kamu yang mau dapetin merchandise Sofa Panas, follow Instagram kita Sofa Panas dan juga ikuti YouTube kita, subscribe Sofa Panas bersama kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bung.